Jakarta. Polisi menghentikan penyidikan kasus pengemudi Fortuner. Giorgio Ramadan merusak mobil Honda Brio di Senopati, Jakarta Selatan. Polisi menyetop penyidikan kasus Giorgio Ramadan setelah korban mencabut laporannya. Perusakan mobil Brio yang dilakukan Giorgio Ramadan terjadi pada Minggu 12/2 dini hari di Jalan Senopati, Jakarta Selatan. Amukan Giorgio Ramadan diawali ketika dirinya lawan arah hingga kemudian diperingatkan oleh Ari Widianto, sopir mobil Brio. Tak terima diperingatkan, Giorgio justru marah-marah dan mengancam korban. Dia kemudian mengamuk dan merusak mobil Honda Brio dengan menggunakan senjata api replika dan pedang anggar. Ari Widianto yang merupakan driver taksi online ini kemudian lapor polisi. Pada Minggu 12/2 malam polisi melakukan gelar perkara dan meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Setelah sempat dipulangkan, Giorgio kemudian diperiksa kembali oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 13/2. Polisi menetapkannya sebagai tersangka dan ditahan. Berikut perjalanan kasus Giorgio Ramadan yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan berujung. Kasus damai dirangkum Detik.com, Senin, tanggal 6 Maret tahun 2023. Giorgio jadi tersangka dan ditahan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arysyam Indradi mengatakan pihaknya saat ini telah menetapkan Giorgio Ramadan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Giorgio dijerat dengan pasal 406 KUH pidana terkait perusakan dan pasal 335 KUH pidana tentang ancaman kekerasan. Dengan tetap mengedepankan asas ketaatan pada SOP, asas proporsionalitas dalam proses penyidikan, maka kami menerapkan atau mempersangkakan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah dengan pasal pidana 406 KUHP yaitu perusakan terhadap barang dan perbuatan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh tersangka terhadap orang sebagaimana diatur di pasal 335 ayat 1 KUHP, jelas Ade Ari. Kepada wartawan di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Senin, 13/2. Tersangka Giorgio Ramadan resmi ditahan di Mapolres Metro Jakarta Selatan mulai malam ini. Berdasarkan penerapan kedua pasal ini dengan didasari dua alat bukti dan adanya barang bukti yang sudah kami sita, kemudian kami melakukan penahanan terhadap tersangka GR untuk selanjutnya kami lakukan proses dalam tahap penyidikan lebih lanjut, imbuhnya. Giorgio Ramadan minta maaf. Dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023, malam, Giorgio Ramadan buka suara. Ia meminta maaf kepada sopir Honda Brio, yang telah dirugikan olehnya. Saya ingin minta maaf sebesar-besarnya ke Bapak selaku pemilik mobil Brio yang telah saya rugikan dan saya minta maaf atas perbuatan saya yang luar biasa kepadanya, kata Giorgio. Giorgio meminta maaf kepada keluarga dan teman-temannya yang terdampak atas ulahnya.
Ia juga meminta maaf kepada masyarakat luas atas tindakannya itu. Saya minta maaf kepada keluarga saya, teman-teman saya dan teman-teman sehobi yang terdampak akibat perbuatan sembrono saya. Saya minta maaf kepada masyarakat Indonesia yang syok akibat video saya yang viral, ujarnya. Sambil tertunduk, Giorgio mengaku tak berniat melakukan aksi brutal tersebut. Ia berdalih dirinya terpancing emosi. Saya tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut. Saya hanya terpancing emosi, katanya. Sopir Brio cabut laporan. Pengemudi mobil Brio, Ari Widianto, yang mobilnya dirusak oleh pengemudi mobil Fortuner, Giorgio Ramadan, mencabut laporannya. Ari dan Giorgio telah sepakat berdamai. Ari mengatakan telah sepakat berdamai dengan Giorgio. Ari juga mengajukan restoratif justice kepada Polres Jaksel. Ari Widianto mengungkapkan alasan dirinya mencabut laporan tersebut. Salah satunya karena Giorgio Ramadan telah meminta maaf. Adapun alasannya, Giorgio, ada iktikat baik dan sudah minta maaf saudara Giorgio kepada saya dan keluarga dan juga adanya perjanjian bahwa saudara Giorgio tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, kata Ari kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat, 17/2. Ari mengatakan Giorgio juga berjanji akan mengganti kerugian yang dia derita atas perusakan mobilnya itu. Namun Ari tidak memerinci berapa nilai nominal ganti rugi yang ditawarkan Giorgio Ramadan. Dan Giorgio akan mengganti kerugian atas kerusakan yang saya alami pada saat itu. Total kerugian tidak saya sebutkan di sini. Yang jelas Giorgio bersedia mengganti kerusakan tersebut, katanya. Ari juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang mendukungnya selama ini. Pencabutan laporan ini, kata Ari, atas alasan kemanusiaan. Kepada masyarakat saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Ini semata-mata saya lakukan atas alasan kemanusiaan, sebutnya. Polisi stop kasus Giorgio Ramadan. Polisi menghentikan penyidikan kasus pengemudi Fortuner. Giorgio Ramadan merusak mobil Honda Brio di Senopati, Jakarta Selatan yang berakhir damai. Status tersangka yang sempat disandang Giorgio pun gugur. Iya, gugur. Sudah gugur statusnya. Tersangka, kata Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi saat dihubungi Senin, tanggal 6 Maret tahun 2023. Nurma mengatakan, status tersangka tersebut resmi dicabut setelah surat perintah penghentian penyidikan SP3 diterbitkan pertanggal 23 Februari tahun 2023. Dengan demikian, Giorgio pun tidak lagi dikenakan wajib lapor sepekan 2 kali seperti yang sebelumnya dilakukan. Nggak ada kewajiban apa-apa. Sudah ditutup kasusnya. Iya, pokoknya kalau SP3 itu kasus selesai, ujarnya. Nurma menambahkan, kasus di-stop karena pengendara Brio Ari Widianto mencabut laporan dan sepakat untuk berdamai.
Melalui jalur restoratif justice, Giorgio Ramadan juga akan mengganti rugi segala kerugian yang ada. Karena mereka mengajukan restoratif justice. Kemudian restoratif justice-nya di ACC karena memang syarat-syaratnya sudah lengkap. Perdamaian, ganti ruginya. Mereka sudah deal, kemudian yang lain-lain sesuai dengan itu. Sudah SP3 itu, jelasnya. Mea, Den.